Pernah nggak ngerasa udah jungkir balik bikin konten keren, pas di-upload, yang kedengeran cuma suara jangkrik, sepi banget? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Lupakan semua yang Anda tahu soal jadi viral. Soalnya, di tahun 2026 ini, Instagram dan TikTok itu mainnya udah pakai aturan baru. Nah, ayo kita bongkar bareng-bareng kode rahasianya. Ini nih, pertanyaan yang sering banget bikin para kreator frustrasi. Udah bikin konten paling bagus, reach-nya nol. Tapi, gimana kalau saya bilang masalahnya itu bukan di konten Anda, tapi di cara Anda membaca peta yang baru? Algoritmanya udah ganti, jadi cara main kita juga harus ikut ganti. Oke, dalam beberapa menit ke depan, ini perjalanan kita. Pertama, kita bakal bongkar aturan main barunya. Terus, kita ngintip ke dapurnya Instagram dan TikTok. Habis itu, kita adu langsung keduanya. Dan yang paling penting, di akhir nanti, Anda bakal pulang bawa contekan praktis buat menaklukkan dunia konten di tahun 2026. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Dulu, mungkin kita kayak penyiar radio yang teriak sekencang-kencangnya biar didengar seluruh kota. Nah, lupakan cara itu. Sekarang di 2026, kita tuh lebih mirip teman yang lagi bisikin rekomendasi film ke sahabatnya. Jadi, kuncinya bukan lagi seberapa banyak orang yang lihat, tapi seberapa tepat orang yang kita tuju. Relevansi itu sekarang jadi mata uang yang paling berharga. Dan ini kuncinya. Kita harus ubah cara pandang. Algoritma itu bukan musuh yang harus dilawan. Anggap aja dia itu partner dansa yang punya gerakan-gerakan khusus. Kalau kita pelajari langkahnya, kita bisa berdansa bareng, bukan malah saling injak kaki. Nah, sekarang kita masuk ke Instagram. Coba bayangin, algoritma Instagram itu kayak kurator galeri seni pribadi Anda. Tugasnya itu bukan buat majang semua lukisan yang ada di dunia, tapi cuma milih beberapa yang dia yakin bakal Anda suka banget. Sangat personal. Ini dia inti filosofinya. Konten berbasis minat. Artinya gini, kalau kita sama-sama follow satu akun masak, feed saya bisa jadi isinya resep kue semua, karena saya sering nge-like postingan kue. Sementara feed Anda bisa jadi isinya resep masakan pedas. Instagram itu lagi menciptakan gelembung minat yang super personal buat kita masing-masing. Terus, apa sih yang dicari sama si kurator ini? Menurut Meta sendiri, ada 4 hal utama. Pertama, minat Anda. Apa aja yang pernah Anda suka sebelumnya? Kedua, engagement. Tapi bukan sekedar like ya. Ini lebih ke komen, share, dan terutama, save. Satu save itu sinyal paling kuat kalau konten Anda itu super berharga. Ketiga, orisinalitas. Zaman repost-repost udah lewat. Dan terakhir, konsistensi. Jadilah sumber yang bisa diandalkan buat satu topik spesifik. Nah, angka ini bikin kita mikir kan, rata-rata engagement organik itu cuma 1,16%. Kecil banget. Ini artinya, udah bukan lagi soal dapat banyak like yang sambil lalu. Satu save atau satu komentar yang mendalam itu sekarang jauh lebih berharga. Oke, kita pindah arena sekarang. TikTok. Kalau Instagram itu kurator yang kalem, nah, TikTok ini kayak pencari bakat yang super energik dan nggak pernah tidur. Misinya cuma satu, nemuin bintang viral berikutnya. Bahkan kalau kreatornya baru punya 0 follower. Jantungnya TikTok itu, ya, For You page atau FYP. Ini bukan sekedar feed biasa. Ini tuh kayak aliran konten tanpa henti yang super pintar yang bisa nebak apa yang pengen Anda tonton selanjutnya, bahkan sebelum Anda kepikiran. Dan disinilah letak kejeniusan TikTok. Dia menyeimbangkan dua hal. Pertama, eksploitasi. Dia bakal kasih Anda lebih banyak video kucing, karena dia tahu Anda suka kucing. Tapi di sisi lain, ada eksplorasi. Dia bakal sesekali nyelipin video soal berkebun atau astronomi buat ngetes, jangan-jangan kamu suka ini juga. FYP yang sempurna, itu campuran yang bikin nagih antara hal yang kita suka dan hal baru yang mengejutkan. Jadi, apa yang bikin si pencari bakat ini noleh ke konten Anda? Nomor 1, di atas segalanya, durasi tonton. Penonton nonton sampai habis nggak? Itu emasnya. Tentu like dan komen penting. Tapi yang lebih penting lagi itu tontonan ulang. Nah, dan ini yang baru. TikTok sekarang udah kayak Google versi video. Kata kunci yang ada tulis di caption dan yang muncul di layar itu jadi penentu konten Anda bakal ditemukan atau tenggelam. Dan lihat angka ini, 4,86%. Ini bukan cuma lebih tinggi dari Instagram, ini udah beda kelas. Angka ini mencerminkan DNA-nya TikTok, sebuah mesin penemuan raksasa yang memang dirancang untuk menciptakan gelombang viral. Oke, kita udah bedah jeroannya masing-masing. Sekarang, ayo kita taruh mereka berdua di atas ring tinju. Kita lihat adu kuatnya. Grafik ini udah menjelaskan semuanya kan? Perbedaan engagement yang jauh ini bukan kebetulan loh. Ini adalah cerminan dari filosofi mereka yang memang beda. TikTok itu ibarat kembang api. Ledakannya besar, jangkauannya luas, tapi sesaat. Sementara Instagram,
Itu lebih kayak menanam pohon. Butuh waktu, tapi hasilnya kuat dan bertahan lama. Jadi intinya begini, Instagram itu nanya siapa yang Anda kenal. Kalau TikTok nanya apa yang Anda suka. Di Instagram, sinyal utamanya adalah interaksi yang dalam, kayak save dan share. Di TikTok, yang paling penting itu durasi tonton. Sederhananya gini, pakai Instagram buat membangun hubungan, dan pakai TikTok buat menciptakan kesadaran atau awareness. Oke, cukup teorinya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya mengubah semua ini jadi aksi nyata? Nah, ini dia panduan praktis Anda untuk 2026 yang bisa langsung Anda terapkan mulai hari ini. Ini dia mantra baru Anda. Ulangi setelah saya. Utamakan engagement daripada followers. Serius, di tahun 2026 jumlah follower itu cuma angka buat pamer aja. Sebuah akun dengan 5.000 penggemar sejati yang rajin komen, itu bisa dengan mudah mengalahkan jangkauan akun dengan 100.000 follower pasif. Oke, ini dia 5 pilar strategi Anda. Dicatat ya. 1. Jadilah original, jangan jadi mesin fotokopi. 2. Kuasai SEO sosial, bikin konten Anda gampang dicari. 3. Pancing diskusi, jangan cuma minta like. 4. Bangun sistem konten, bikin konten berseri, jangan cuma satu-satu terus hilang. Dan kelima, yang paling krusial, analisis dan adaptasi. Data itu kompas Anda. Ayo kita bahas sedikit lebih dalam soal SEO sosial. Ini bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Coba pikir deh, anak-anak muda sekarang kalau mau cari resep kopi dalgona, mereka nggak googling lagi, tapi TikToking atau cari di Instagram. Jadi, pastikan kata kunci kopi dalgona itu ada di caption Anda, di teks dalam video, bahkan Anda sebutkan di audio. Jadikan konten Anda jawaban yang mereka cari. Dan pada akhirnya semuanya kembali ke sini. Jadi viral itu kayak makan permen, manisnya cuma sebentar. Tapi membangun komunitas itu kayak makan nasi, bikin Anda kuat buat jangka panjang. Algoritma 2026 itu nggak lagi menghargai ketenaran sesaat. Ia menghargai akun-akun yang jadi rumah buat para audiens setianya. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Nanti, pas Anda mau bikin konten selanjutnya, coba tanya ke diri sendiri. Ini aku lagi ngejar ombak tren yang sebentar lagi lewat, atau lagi ngebangun kapal yang kokoh buat berlayar di masa depan? Jawabannya ada di tangan Anda.